Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana ada seorang pakar digital forensik sekaligus dosen mempatahkan statement dari Rismond dan Roy, yang dimana mereka ini mengklaim bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi 1000% palsu. Nah, bagaimana komentar dosen ini sekaligus pakar digital forensik? Nonton videonya sama-sama berikut ini. Jadi di skripsi itu ketika ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, di samping ijazah ditunjukkan, terus skripsinya dibukakan lembar pengesahannya itu. Terus saya intip, saya uji frame demi frame, ya, terus saya lakukan pengujian pencocokan string dan font identification, dan itu adalah Times New Roman yang belum ada pada tahun 1985. Makanya saya katakan confirm ini 100 miliar persen palsu. Dramatisir Bang, sebenarnya matematik 100% palsu. Nah, para pemirsa yang saya hormati, jadi gini, pertama ya, yang namanya digital forensik ya, itu adalah aktivitas yang menganalisis dokumen elektronik ya, dokumen elektronik itu apa toh? Bagaimana hubungannya dengan kemarin yang baru rame-rame tentang analisis digital forensik yang katanya ijazahnya diduga palsu? Perlu saya jelaskan ya ke teman-teman semua ya, kalau sebuah ijazah, misalkan kita dapat dokumen elektronik, bahkan kita dapat foto sebuah ijazah, gitu ya, foto sebuah ijazah yang diupload di sosmed, kemudian kita download, kita uji forensik, ya nanti hasilnya hanya mengatakan ini orisinil, dihasilkan oleh kamera jenis ini dan lain sebagainya. Hanya itu aja. Tapi masalah ijazahnya itu asli dan tidak, itu bukan urusannya ahli digital forensik. Mohon maaf, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya tidak ada urusan dengan yang kemarin menunjukkan ini ijazah palsu dan sebagainya, saya tidak ada urusan. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa digital forensik itu seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita tadi ya, seperti tadi, kita dapat foto sebuah dokumen elektronik yang berupa foto ijazah, ya kita paling hanya bisa mengatakan, oh ini sudah dimodifikasi, oh ini belum, cuma gitu aja. Oh ini ori, ini sudah dimodifikasi, cuma gitu aja. Nah terus Pak, misalkan ini ijazahnya itu asli apa tidak, itu bagaimana? Nah, kalau kita misalkan ingin tahu apa itu tadi data ijazah tadi itu palsu dan tidak, caranya sebenarnya cuma satu aja. Kita datang ke perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, dapat dari sosmed sebuah akun, kita download, kita periksakan dulu ke forensik, ini itu asli atau sudah dimodifikasi. Kalau misalkan asli, oh ini dibuat pakai HP ini dan sebagainya dengan dokumen ijazah. Kalau seperti itu, silahkan dilanjut, pergi ke perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah. Tapi kalau misalkan nanti dari forensik mengatakan bahwa ini sudah diedit menggunakan software ini, berhenti. Jangan diteruskan. Kenapa? Karena kalau data yang Anda pakai aja sudah tidak orisinil secara forensik, itu mesti secara hukum kemana-mana tidak bakal berlaku. Percaya sama saya. Saya itu jadi saksi ahli di pengadilan negeri sering, di pengadilan tinggi sering, di tingkat kasasi juga sering. Ya saya bukan sombong, tapi ini portofolio saya. Sehingga apa?
Sehingga saya sudah pengalaman, kalau hasilnya digital forensik kok bilangnya ini sudah diedit, ya selesai, nggak usah dilanjutkan, gitu. Lah, tapi sehingga nanti ketika data foto tadi Anda dicek forensik kok oke, betul, asli, Anda bawa ke sana. Sehingga nanti di sana dicek. Kalau perguruan tinggi itu dicek dan ternyata betul, ya sudah selesai. Artinya apa? Ya artinya ijazahnya memang asli. Gitu. Jadi yang mengatakan asli dan tidak di sini sebetulnya adalah pihak yang mengeluarkan ijazah. Kita tidak bisa loh, misalkan begini ya, misalkan saya lulusan dari Udinus misalkan, terus ada ijazah saya yang beredar, orang-orang meragukan saya misalkan, itu tidak bisa foto ijazah yang saya peroleh, terus Anda cross-check-kan dengan mahasiswa yang dulu mungkin seangkatan saya, terus disamakan, nggak bisa. Itu nanti kalau di forensik loh, kemudian di compare, pasti hasilnya beda. Artinya apa? Kalau yang milik teman saya dianggap asli, ya milik saya pasti dianggap palsu. Menurut forensik, karena dianggap tidak sama. Sehingga seperti itu tidak bisa. Tidak boleh begitu. Jadi kalau misalkan ada curiga, ya silakan datang ke perguruan tinggi. Nanti biar perguruan tinggi tersebut yang mengatakan, oh ini asli dan tidak. Anak-anak bangsanya, yang kami-kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya kepanikan juga ya si maling panci. Minta tolong ke Pak Prabowo. Kalian yang bikin onar, kalian yang bikin rusuh, yang nyuruh kalian selidiki ijazah palsu Pak Jokowi siapa? Ada? Apa disuruh Pak Prabowo? Kan enggak. Jadi tanggung risiko lah kalau mau dipenjarakan. Gak mau dipenjarakan gitu. Maksud lo, udah buat rusuh enak kali lah digigit kau itu. Minta tolong noh sama Abah Anies kalian lah. Takutan kepanikan. Katanya pun sama rakyat kejujuran ya. Jujur apanya kau? Panci yang kemarin aja belum kau pulangkan. Maling panci sok ngomong jujur. Wih. Lawak kau Suryo. Mampus kau kan. Takut ya takut lah, panik pastinya ya kan. Tuh tertipu mana? Sama Mbah Amin Rais sekunimu. Nggak mau dipenjarakan kok ketakutan. Nalo kena batu. Biar sama kau itu sama si Hasto. Kelihatan wajahnya itu kepanikan. Mewek dong, nangis dong. Makanya kalau sudah bermain-main api, ya tanggung risiko kebakaran kan. Sekarang kebakaran jenggot kau, Real Suryo. Kasian kali lah kau. Makanya jangan sok cari onar ya. Paling bukan ada lo nyuruh kau ngapain selidiki ijazah palsu Pak Jokowi. Nggak ada. Itu aja patentik potontong.